Saya pikir nanti yang menghukum itu tanggal 14 Februari. Wah, pas hari Valentine. Iya, 14 Februari hari pemilihan itu. Di situ rakyat menghukum, menangkan Ganjar. Selesai udah. Apa baru di Lopa, Jaksa Agung yang populer itu, personifikasinya Hugeng, Kapolri yang terkenal itu, dan kemudian personifikasi dari Jenderal M. Yusuf itu ada pada Mahfud. Apa jadi cinta bencinya elit jadi pertimbangan? Emang sinetron. Yang memanipulasi itu, yang menghina-hinakan petugas partai itu. Kemarin di hari ulang tahun Golkar juga ada juga kok bahasanya. Kami tugaskan Gubernur A untuk memenangkan di wilayah ini. Institusi yang agung, yang mulia seperti MK ini dipermainkan, itu karmanya bukan main. Bagaimana Mega yang dizolimi bapak mertuanya, iya kan, ditindas selama ini. Menantunya dibantu. Kayak begitu jadi presiden, luntang-lantung Prabowo, stateless waktu itu, ada jelas kewarganegaraan. Dijamini Mega kembali. Bung, terus kira-kira outputnya ini gimana? Ini soal pemilu lah. Tapi soal kekecewaan kita masyarakat terhadap ini kan ada soal copras-capres, ada juga soal kekhawatiran kita terhadap isu hukum, Bung. Isu dinasti, isu MK dan lain. Ini kan kita lagi pada kecewa nih, publik gitu ya, bukan pendukung. Saya pikir nanti yang menghukum itu tanggal 14 Februari. Wah, pas hari Valentine. Iya, 14 Februari hari pemilihan itu. Di situ rakyat menghukum, menangkan Ganjar. Selesai udah. Selesai. Menangkan Ganjar Yakin sama sekali Mahfud. nih, Hah? Yakin sekali. Bukan soal yakin, aku yakin. Kemarin itu Jadi kalau Jadi bukan yakin aja. karena itu 14 Februari, jadi kayak orang-orang yang cinta Indonesia itu nyoblosnya Ganjar gitu. Iya. kemarin, Pung. Jadi di media sosial itu saya nggak tahu, Opung ini main media sosial atau enggak rutin gitu. Tapi di media sosial influencer pembela Gibran ini kemarin nyebarin hasil surveinya, katanya SMRC punya. Katanya. SMRC punya. Prabowo 51%, lawan Ganjar 20 sekian persen, 24 atau berapa dia. Jauh sekali, Bung. Itu bisa satu putaran kalau bener terjadi. Walaupun itu dibantah sama SMRC. Sama Katanya SMRC itu ini hoax. Kami belum. Kok dimanipulasi begitu? ya mbah, ya kita juga bingung 70% dong. Bertanya 70%. Saya tersinggung terus terang aja. Udah punya gagasan masa cuma 45. 70 dong. nanggung, kayak Golkar dulu gitu loh. Iya. Saya tersinggung itu 70%, baru kalah terhormat kita. Gitu Berarti loh. gagasan yang dibilang Pak Jokowi lebih cepat meresap ke Opung ketimbang Loh iya. pembela-pembelanya. Oh iya betul. Belum dapat mereka ternyata. Kita hayatin itu. Paten aja. Paten itu. Bapak satu itu. Iya. Paten. Itu. Ini benar-benar cerita yang tapi Ini perlu banyak belajar loh. Betul. Terus terang aja. Tapi ini, Bung, kayak yang tadi, Bung. Ini kan Pak Jokowi udah ngomong soal gagasan dia. Gagasan dia kayak gitu. Balik lagi nih ke Bu Mega gitu. Oh iya. Saya nggak yakin Bu Mega tuh nggak punya gagasan, Bung. Gagasan apa maksudnya? Ya, gagasan soal demokrasi dan Sudah lain-lain. menaruh Ganjar sama Mahfud itu udah biangnya gagasan. Oke. Loh itu diputuskan betul-betul dengan kontemplasi. Ya, tapi kan ada langkah-langkah pendukungnya, Bung. Ini yang kita belum lihat. Apanya? Langkah pendukungnya. Ya nggak semua dikasih tunjuk dong. Gimana sih kalian? Masa gue bodoh kasih tahu? Iya, betul. Yang lawan bisa antisipasi dong. Nggak, kemarin ketika penunjukan akhirnya dia menduetkan Ganjar dengan Mahfud ini kan dibahasakan oleh orang itu politikus yang lagi pada dansa-dansi tiba-tiba diberhentikan sama Bu Mega. Iya. Musiknya diberhentikan sama dia. Iya. Diam semua orang kan? Kaget semua Fokus orang. itu. Kok bisa Mahfud gitu kan? Iya. Ini kayak kan itu satu jurus. Ini jurus-jurus yang lain kita belum lihat jadinya. Kasih clue-clue lah. Kita tunggulah lihat. Kita lihat lah. Tapi terus terang aja, ya tidak segrogi atau tidak serisau dari kubu-kubu yang lain. Kubunya di pihak Mega tenang, ya kan, kontemplasi, direnungkan, dipertimbangkan, ya kan.
Kalau kan pikir apa, wah Mahfud, ada uang nggak dia? Mahfud, bisa apa? Mahfud bisa ini. Tapi dilihat saya terus terang melihat personifikasinya. Baru di Lopa, Jaksa Agung, yang populer itu, personifikasinya Hugeng, Kapolri yang terkenal itu, dan kemudian personifikasi dari Jenderal M. Yusuf, itu ada pada Mahfud. Gitu loh. Ada kuliah dalam perjalanan karier dia. Tinggi nih perbandingannya. Iya. Bagaimana waktu dia ketua MK. Yang sampai dia bocorkan itu rekaman-rekaman. Waktu Iya kan? Cicak Iya buaya. kan? Lihat dulu, habis dia tinggalkan kan langsung koruptor besar, si Akil Mukhtar, ketua MK. Iya kan? Bagaimana dia waktu jadi anggota DPR, bagaimana dia waktu jadi ini. Menteri. Menko Polhukam ini satu-satunya di Republik Indonesia yang bukan jenderal, yang jadi Menko Polhukam. Dan dia membongkar kasus besar lebih Sambo hebat itu. dia dari Wiranto, lebih hebat dari Luhut, lebih hebat dari Tejo, Kemarin lebih hebat dari ini. baru bongkar 100 sekian triliun itu 180-an. Iya. Baru berapa hari lalu? Iya. Dia orangnya bersih, berani, punya nyali. Iya kan? Dan Jokowi banyak diuntungkan oleh dia. Betul. Peran dia, ketegasan dia, kecepatan dia. Jadi gitu. wajahnya Iya, pemerintahan ini. Iya. Kalau kata Gus Dur, peluru nggak terkendali itu. Iya. Iya. Jadi artinya kita sangat bangga, berbahagia Mega itu memilih Mahfud. Gitu loh. Betul-betul pilihan Bung ya. Nggak ada politik sementara ini, bukan politik jangka pendek. Enggak ada. Iya. Betul-betul. Nggak Dalam ada perenungan. uang, nggak ada kan, gerbong nggak ada gitu kan. Sederhana, hidupnya sederhana, nggak dibikin-bikin gitu loh. Iya. Tapi kan banyak yang bilang, Bung, katanya orang kayak Mahfud ini kemudian dibenci elit gitu loh. Apanya? Orang kayak Mahfud yang berani gitu dibenci elit. Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa Ya dikontrol. kenapa jadi cinta bencinya elit jadi pertimbangan? Emang sinetron? Gagasan. Iya. Kita main gagasan aja, Bung. Iya dong. Iya. Ya jangan dong. Rakyat yang penting. Iya, rakyat. Oh gitu ya, rakyat. Bilang rakyat juga jangan sembarangan. Rakyat. Harus khidmat gitu ya. Iya. Kedudukan partai itu sebenarnya sangat bagus, sangat mulia. Partai itu kalau menurut Soekarno adalah kumpulan dari segala lapisan masyarakat yang punya satu ide, satu tekad, satu perjuangan, satu bersekutulah mereka dalam partai. Iya. Itulah partai. Gitu loh. Nah kemudian partai ini di dalam undang-undang partai dan gabungan partai yang membawa calon presiden. Iya. Oke. Kemudian partai ini mempunyai satu konsolidasi doktrin, punya mukadimah, punya sumpah, prasetya dan segala macam. Mereka inilah yang membagi. Oh ada di bupati, wali kota, dan ini dari partai itu sampai gubernur, sampai menteri. Oh kemudian ada anggota DPRD, kabupaten, kota, kabupaten ini bisa sampai DPR RI. Kemudian ada di struktur. Ya, kalau dalam demokrasi partai itu kan tidak bisa terhindarkan. Loh iya. Orang itu korup pikirannya kalau menganggap partai itu tidak Loh si dibutuhkan Trump dalam partai demokrasi. mana sih? Ya. Biden ini partai mana sih? Iya. Mereka kan Partai petugas Demokrat, partai Partai juga. Republik. Iya. Orang Petugas presiden aja partai. mandataris kok. Iya. Dan petugas partai itu satu kehormatan. Iya. Dan lucunya yang memanipulasi itu, yang menghina-dinakan petugas partai itu, kemarin di hari ulang tahun Golkar juga ada juga kok bahasanya. Kami tugaskan Gubernur A untuk memenangkan di wilayah ini. Kami Iya. tugaskan Gubernur B menangkan. Iya. Kan tugas juga, Iya. tugas partai juga kan. Tapi sedih loh. Apa itu tiang-tiang demokrasi Betul. itu diapakan? Ini Dieliminasi. dilecehkan begitu. Iya, sayang itu. Pung, saya mau nanya soal, ini kita mau lihat sebentar ke sebelah nih ke koalisinya Prabowo. Pung. Ini kan penuh lucu ini. Ada hal-hal yang misalnya gini lah, Pak Prabowo sama Pak Jokowi 2 kali berhadapan. Sekarang jadi kawan di situ. Ada Golkar, ada juga Erick Thohir di sana. Katanya Golkar kan nggak bisa nerima Erick Thohir, tapi mereka bersatu di situ. Wah ada banyak ambigu-ambigu lah di sini. Pak SBY ketemu sama siapa Muldoko yang konflik partainya di konflik hukum partainya di dalam satu gerbong. Ada juga Anas Urbaningrum di situ yang juga musuhnya SBY di situ. Semuanya satu gerbong menyatu. Ini katanya dibilangnya persatuan nasional, Bung.
Jadi bisa menjembatani pihak-pihak yang berkonflik ngumpul jadi satu. Lalu Opung melihatnya gimana? Kalau dari cara pertanyaan kau itu, kau miskin nonton teater. Coba. Aku nggak tahu pada masa jayanya bengkel teater Rendra Oh tahu. atau Rianti Arno Ya, punya ya. apa. Kalau kau punya koleksi itu, kau nggak nanya ini. Wah. Ini nih. Oke. Lu iya dong. Berarti saya nggak nonton nih. Ayo lo. Monggo dijelaskan. Mastodon burung kondor. Oh, iya. Ada menunggu Godot. Kemudian apa ya. Kalau kau itu ini nikmatnya kayak nonton itu. Nonton teater. Nah ini Ya iya. sama itu dulu ada katakan, ingat nggak dulu Sri Mulat itu di samping DPR yang ada air kalau tempat Pak U punya dulu itu Iya, di iya. Senayan itu, Iya. iya kan? Sri Mulat kan di situ dulu, Iya. tiap malam paling enak nonton di situ kan? Betul. Bangkrut kalah dia, karena lebih lucu sebelah, DPR lebih lucu. lebih lucu di Iya, sana iya, gitu. iya, Wah, iya. Jadi ini Sri Mulatan nih. Loh, enggak banyak tontonan itu Lah, iya. memperkaya gitu iya. loh. Oh, ini jadi- Bukan nuduh. Jadi pertanyaan kau itu tidak perlu ada kalau kau nonton drama-drama. Gitu loh. Bener. Ampun. Nah, tadi Loh, kalau kau nonton dramanya si Rianti Arno, Iya, betul. Rendra, kau nggak akan nanya itu lagi gitu loh. gua nggak pernah nonton lagi, beda jauh lagi. Enggak, ini Opung itu mau bilang, ini tuh sandiwara semua. Betul. Gitu kan? Iya. Tadi teater. Bukan persatuan nasional jadinya nih. Apa ya? Tinggal judulnya. Gampang lah dibikin juga. Kita bikin persatuan nasional ya. Cap. Oke. Tuh, ada drama-drama yang paling ini. Waduh, mahal ini permainan. Udah duit nggak keluar. Duit nggak keluar. Ada tontonan lagi. Tontonannya mahal lagi. Mahal lagi. Kosnya besar sekali Iya. nih. Iya, nggak diduga terjadi. Itu Jadi bayangnya. penuh Iya. belokan-belokan cerita. Iya. Iya, ampun. Menanggapi ini jangan pakai perasaan ya. Nggak boleh. Nanti drakor apa? Drakor, drama Korea. Drama Korea. Jadi kita nonton drama. Jangan kita nonton drama. Kesimpulan kita, Kita gitu. nonton lakon. Nonton Iya, lakon Sampai tanggal 14. sampai tanggal 14. Ini teater. Yang penting Jangan ditanya siapa. Masa kau waktu beli tiket tanya sutradaranya siapa? iya. Mau nonton. Pokoknya seru lah. Iya, seru. Dijamin. Pokoknya duduk nonton enak. Seru. Bawa ini, bawa kerupuk, bawa kacang itu. Ada konflik-konflik di sana. Yang penting outputnya Yang jagung itu. ya, kacang-kacang rebus. gitu. Iya. Yang penting outputnya Ganjar Mahfud gitu. Iya, kapan kita bertepuk, kapan enggak. Betul. Kalau nyolong-nyolong bertepuk kan ditontonin. Betul. Kok lain sendiri nih. Iya. Orang lain belum waktunya bertepuk dia udah bertepuk. Ini yang penting menang Ganjar Mahfud lah ya, kira-kira Bu, ya. Mungkin kemarin itu yang ditegur sama Pak Jokowi. Jangan bawa perasaan. Ini sibuk sama gagah. Ini mungkin maksud dia itu. Lu tepuk tangan belum waktunya. Gitu. Iya, Belum iya. waktunya tepuk tangan udah ribut-ribut Iya, aja. iya. Mungkin gitu. Iya dong, jangan sabar lah. Jangan Nanti mendahului ada ribut-ribut sutradara lagi. gitu ya. Iya. Jangan Nggak mendahului. boleh, nggak boleh. Nggak boleh mendahului sutradara. Nggak boleh dong. Iya. Pak Mali itu. Iya. Kembali. Karena sutradara yang mengatur semua, babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Jangan tiba-tiba kau berperan jadi sutradara. Iya. Nggak boleh Kita dong. ngikut aja lah. Ikut Iya. aja lah. Nonton. Pengennya Pak Jokowi gitu. Kita nonton aja jangan ribut-ribut. Tapi indah ini, enak ini, tontonan ini. Paling seru bener nggak, Bu? Selama yang ya kalau Orde Baru nggak usah dihitung lah ya. Oh, pemilunya 5 tahun sebelumnya udah ketahuan pemenangnya. Kalau Orde Baru lah ya. Selama reformasi ini paling Selama seru. reformasi paling seru atau gimana ini, Bu? Selama reformasi. Setelah reformasi sampai ke sini. Bukan soal seru atau tidak, ini baru. Oh, baru. Jadi serba Iya, menimbulkan banyak pertanyaan gitu loh. ini Kalau- legend yang ngomong. Lo enggak udah dikasih ingat, ya kan? Melihat yang baru ini, Betul. ya kan? Jangan pakai perasaan, iya kan? Gagasan aja pokoknya. Melihat yang baru ini harus kaya gagasan, gitu loh. Eksekusi. Iya, itu. Ini kan bagian dari drakor ini. Itu kan yang lagi berjalan juga di MK nih, Bu. Majelis Kehormatan. Katanya mau ngumumin kan. Ya, MK. MK itu. Nah, kalau Opung Sore sendiri Tapi begini ya, ini ada hukumnya yang nggak bisa dipermainkan. Institusi yang agung, yang mulia seperti MK ini dipermainkan,
itu karmanya bukan main. Itu kita sepakat. Itu soal. Ini udah melampaui soal copras-capres ya. Copras-capres ya. Itu karmanya. Janganlah permainkan. Dan kemudian negara Republik Indonesia ini di undang-undangnya dikatakan negara hukum. Bukan Tiba-tiba hukum mau dipermainkan. bukan negara paman atau bapak. Jadi saya cuma bisa mengatakan, ya Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Gitu loh. Iya loh. Itu doa sebagai friend. Iya loh. Iya. Aku tiap hari doain Jokowi loh. Sampai sekarang. Apa isi doanya? Kayak tadi itu. Tuhan lindungilah Jokowi, istri dan anak-anaknya. Jauhkan dia dari mara bahaya. Beri dia kekuatan dan kesehatan. Tiap hari. Pertanyaan saya, doanya dikabulkan nggak? Apa ya? Doanya sejauh ini dikabulkan nggak? Saya nggak begitu berhitung dikabulkan atau nggak dikabulkan. Iya. Nggak, saya secara batin, secara hati nurani, saya lampiaskan. Gitu loh. Itu udah hak Tuhan tuh kabulkan apa nggak kabulkan. Oke. Aku nggak sampai di wawasan itu gitu loh. Oke. Ini sebagai friend lah. Iya. Dan aku kasih tahu sama dia, Mas, aku doakan loh. Asal ketua sama dia, Mas, aku doakan. Gitu loh. Oh, terima kasih Mas Panda, terima kasih. Nah, cuma saya lupa, Mas pernah doain aku nggak? Iya. Nah, itu aja bodoh aku kan nanya. Mungkin Opung perlu menyampaikan di sini, jadi bisa Apa? sampaikan, minta didoain juga. Sama-sama Jadi resiprokal gitu. Kekayaan kita sebagai orang Indonesia yang punya agama, yang ketuhanan yang Maha Esa, di situ indahnya. Iya dong. Sama dengan waktu Prabowo luntang-lantung stateless di luar negeri, paspornya nggak jelas. Megawati mengatakan, kembali. Itulah hidup Pancasila. Dijamini Mega waktu Mega presiden. Oh, dia di Yordania Iya deh. dong, iya. Prabowo. Itu sejarah. 98 dia kabur itu kan. Iya, itu sejarah. Bukan basa-basi udah seperti sekarang ini diapain. Itu fakta sejarah. Bagaimana Mega yang dizolimi bapak mertuanya, iya kan, ditindas selama ini. Menantunya dibantu. Kayak begitu jadi presiden, luntang-lantung Prabowo, stateless waktu itu. Ada jelas kewarganegaraan. Dijamini Mega kembali. Ini apa namanya Pung, kalau benar soal isu 3 periode itu ya. Heeh. Artinya kan kita beruntungnya adalah bahwa kalau benar, anggaplah ini omongan-omongan orang, omongan Opung tadi, Pak Jokowi lewat orang-orang itu minta 3 periode ke Bu Mega, minta didukung lah ya, minta disupport. Bu Mega bilang enggak. Jelas kan, iya. clear soal itu. Artinya kita beruntung sekali ada Bu Mega ada di posisi ini dan dia masih sangat powerful pada saat ini. Iya, Sehingga ketika dia bilang enggak, itu enggak terjadi. Iya, betul. Iya. Ini krusial sekali itu buat bangsa kita. Itu keberuntungan kita gitu loh. Karena dia terus terang kalau tarik jauh lagi, aku pernah juga diskusi sama beliau, dia tidak mau itu, dia juga mengingat trauma waktu bapaknya. Oke. Dia pernah Bapaknya disebut. dijorokin pernah jadi presiden seumur hidup. Dan musuhnya banyak ya. Iya, ngerti nggak? Nah, itu kan kalau sudah mulai 3 periode, berkepanjangan, jadi bisa seumur 4, 5, hidup 7. gitu loh. Langsung cut, enggak, 2 periode. Jadi itu ya, ini bicara bangsa, bicara negara. Bukan like or dislike gitu, enggak. Ada, kita punya contoh semenjak reformasi, Bung. Dan sejauh ini sih bagus-bagus ya. Apapun kita bisa tidak setuju sama presiden-presiden sebelumnya, ada Habibie, ada Gus Dur, ada Bu Mega, ada SBY gitu ya kan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun tanggapan kita, memori kita terhadap mereka, tapi yang kita ingat bahwa mereka melakukan suksesi itu relatif semuanya mulus. Mulus, tidak melanggar konstitusi, Tidak minta aneh-aneh tidak gitu loh. minta aneh-aneh, Tidak bikin kerusuhan. tidak ngotak-ngatik MK gitu-gitu loh. Opung menganggap ini kan mereka ada yang orang bilang bahwa ketika pemimpin, seorang presiden yang baik ketika kemudian di akhir masa jabatannya dia kemudian bertransformasi menjadi negarawan. Iya. Ini kan sebelum-sebelumnya udah menunjukkan nih. Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY semua sudah menunjukkan mereka lulus di ujian itu. Kira-kira kalau menurut Opung sebagai friendnya Pak Jokowi, dia sanggup nggak ada kemudian naik level sampai ke posisi seperti 4 orang sebelumnya, menunjukkan diri sebagai negarawan sejauh ini? Sanggup nggak friendnya Opung? Enggak, jawabnya kita doakan. Kita doakan. Semoga dia sanggup. Semoga dia sanggup. Iya, supaya dia diberikan kekuatan. Ya kan? Kita berbaik sangka kan dengan dia gitu loh.
Jadi ini ujian dia terakhir nih ya. Iya begitu cerita. Itu harapan kita. Iya. Gitu. Iyalah. Sekali lagi sebagai penutup mungkin Bung ya. Sekali lagi kita doakan friendnya Opung supaya lulus ujian di akhir-akhir masa jabatannya gitu Bung. Iya betul betul. Karena kita Moksa bertransformasi menjadi negarawan Betul betul. yang penuh gagasan. yang penuh gagasan. Iya betul. Tanpa betul. drama, Iya. tanpa drakor-drakor. Iya betul tanpa baper. betul. Terima kasih Bung. Merdeka. Kita udah ngobrol asik kali. Mudah-mudahan bisa diulang-ulang lagi nih rutin. Nanti diselesaikan.